Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru, bukanlah tugas ringan untuk melaksanakan pendidikan pada anak-anak kita. Namun, yakinlah kita dapat melaksanakan pendidikan itu dengan optimal. Anggaplah sebagai ladang ibadah buat kita, sehingga dalam melaksanakannya kita bisa merasa ikhlas dan bahagia. Kebahagiaan yang tinggi dari seorang guru, kebahagiaan yang mendalam bagi seorang guru, manakala di suatu masa atau di masa depan kita bisa melihat anak-anak kita menggapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kita merencanakan dan melaksanakan pendidikan di sekolah kita. Sebagai seorang pendidik, kita harus memahami bahwa setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing, yang meliputi kodrat baik maupun buruk. Sebagai guru, kita tidak bisa mengubah kodrat yang mereka bawa. Tugas kita adalah mengolah kodrat yang dimiliki oleh setiap anak didik kita, mempertebal watak yang baik, dan menyamarkan watak atau karakter yang kurang baik atau karakter buruk yang dibawa oleh mereka. Dalam mengolah kodrat anak didik kita dapat menerapkan sistem among atau menuntun. Dari situ kita memfasilitasi pendidikan mereka sesuai dengan kodrat alamnya, memfasilitasi cara belajar sesuai dengan kodrat gaya belajarnya, baik yang auditori, visual maupun kinestetik. Memahami karakter anak didik kita secara lebih mendalam. Semisal, apabila kodrat anak itu sebagai ikan, janganlah ajarkan anak itu untuk terbang. Asahlah kemampuan dia untuk menjadi seekor ikan yang selalu bahagia dan menjadi ikan yang perkasa di kemudian hari. Mendidik anak sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan budaya yang ada di sekitar anak-anak didik kita. Semisal anak yang tinggalnya di gunung, janganlah mereka diajarkan dengan cara-cara anak yang hidup di pantai. Demikian pula sebaliknya. Sesuaikan perencanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan dengan sosiokultur atau kearifan budaya setempat. Berikutnya, sebagai seorang guru dalam menuntun dan mendidik mereka, sesuaikan dengan kodrat zamannya. Didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan kau terapkan pendidikan 20 tahun yang lalu untuk dipaksakan dilaksanakan di zaman sekarang. Rencanakan dan laksanakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan anak-anak kita sekarang ini. Berikan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan zaman sekarang ini. Manfaatkan teknologi informasi, baik melalui Google, YouTube, maupun kanal-kanal sebagai sumber belajar yang lain. Pendidikan yang kita rencanakan dan kita selenggarakan haruslah holistik atau menyeluruh. Yang kita asah tidak hanya pengetahuan dari si anak saja, tetapi karakter mereka, budi pekerti mereka haruslah turut kita asah, turut kita olah. Dalam membangun karakter sebagai pemimpin pembelajaran, kita dapat menerapkan falsafah Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sung tulodo. Di depan kita memberikan contoh yang baik, kita berikan teladan yang baik untuk anak-anak didik kita, karena karakter tidak dapat dipaksakan, karakter tidak dapat ditentukan. Karakter itu, watak itu tumbuh dan terasah melalui teladan yang baik dari kita. Ing Matyo Mangun Karso,
Guru di tengah harus mampu membangun karso, kemauan, kreasi, dan inisiatif dari anak. Fasilitasi pendidikan mereka dengan perencanaan yang baik, perencanaan yang memicu karsa mereka, yang memunculkan dan mengasah ide kreatif dari siswa kita atau peserta didik kita. Tutwuri Handayani, di belakang kita sebagai guru harus mampu memberikan dukungan dan dorongan kepada anak-anak didik kita dalam mengembangkan potensinya. Dukunglah karakter positif yang mulai terlihat, yang mulai muncul, yang mulai ditampakkan oleh anak didik kita, sehingga dapat terus berkembang menuju ke arah optimalisasi. Berikutnya, seharusnya kita menghamba kepada murid, bukan menuhankan, namun kita memfasilitasi dengan seoptimal mungkin apa yang dibutuhkan peserta didik kita dalam mengikuti proses pendidikannya. Fasilitasi mereka sesuai dengan gaya belajarnya, ciptakan suasana kebahagiaan dalam proses pembelajaran yang kita rencanakan untuk dilaksanakan. Sebagai guru dan pendidik, marilah kita bersama-sama saling mengajak, bekerja sama untuk bersama-sama menciptakan suasana pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, suasana yang mengembirakan buat anak-anak kita. Ciptakan merdeka belajar buat anak didik kita untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.